Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, Ariska 안녕하세요. Setiadi. 이번 시간부터는 Di 본격적으로 video ini, 모델링을 해서 saya akan 이러한 membacakan 하나의 ringkasan 장면을 만들 dari sebuah 예정입니다. buku berjudul 이 Dark 장면은 Psychology 농장을 컨셉으로 karya 해서 Richard Campbell. 배경에 울타리와 Untuk mendapatkan 조각박스가 pengalaman 있고 membaca yang lebih baik, 동물 saya 캐릭터와 sarankan kamu 양말 untuk membeli buku 컨셉으로 ini secara 돼지 langsung. 캐릭터가 있는 Buku 시리즈. ini bisa kamu 랜덤을 dapatkan di toko 시작해서 buku 갑자기 fisik 이걸 atau 본다니 digital. 싶다고 이렇게 놀라실 수도 Atau 있고 kamu bisa membelinya 걱정하지 melalui 않으셔도 link yang sudah saya 괜찮습니다. cantumkan di 전체로 kolom 보면 deskripsi 복잡해 video 보일 ini. 수 있어도 이걸 하나하나 Dark 떼어놓고 보면 Psychology, 단순한 karya 콘셉트들의 Richard 모습입니다. Campbell. 그래서 이번 시간부터 Bagian 1. 이 배경에 Manusia memang 다리, gak lepas 사과, dari 바닥 sifat 같은 buruk. 간단한 Namun, 콘셉트부터 시작해서 ada beberapa 좀 더 sifat 어려운 buruk 동물 yang harus 캐릭터, 그리고 diwaspadai. SD 캐릭터 순서로 Di dunia 조금 ideal, 난이도를 yang 높여가면서 penghuninya hidup 모델링 rukun dan 스킬을 makmur, 쌓아보겠습니다. orang akan saling 그러면 먼저 menjaga 이번 dan gak pernah 시간에는 berpikir untuk memanfaatkan 바닥과 orang lain demi 다리 kepentingannya 오브젝트부터 sendiri. 모델링하면서 Tapi 모델링 sayangnya, 기술을 쌓아보도록 kehidupan 하겠습니다. nyata nggak seindah itu. Banyak orang yang tak selalu sama seperti apa yang mereka tampilkan. 기본 큐브를 선택해서 Beberapa orang 딜리트, bahkan dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai mangsa untuk mewujudkan keinginannya. Perilaku tersebut kaitannya dengan sifat pembohong, tukang manipulasi, bahkan psikopat. Alangkah baiknya kalau kita tahu ciri-ciri sifat tersebut. Coba deh, kamu pernah nggak kamu punya firasat dan pikiran buruk sama orang yang hubungannya sudah dekat banget sama kamu? 원형으로 생겼기 때문에 Lalu bagaimana kamu menghadapi orang-orang semacam A의 itu? 서클로 Di buku Dark Psychology yang terbit tahun 2019 ini, Richard Campbell membahas sisi buruk manusia tentang predator misalnya. A, 메시의 서클 Predator adalah jenis manusia yang nggak mengenal empati ataupun memikirkan keadaan orang lain. 선택해서 시작하도록 하겠습니다. Penulis juga merangkum pengetahuannya tentang Dark Triad 왼쪽 atau 아래는 3 sifat buruk manusia dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang dengan sifat buruk tersebut. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu bisa tahu tentang perilaku orang-orang manipulatif dan penjabaran tentang Dark Triad, bagaimana orang-orang bisa melakukan pencucian otak, dan perbedaan orang psikopat dan sosiopat. Kamu juga akan belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri dari manipulasi dan tipu muslihat orang yang berniat jahat. Sekaligus belajar beberapa trik membujuk yang oke banget buat diterapkan. 이와 같은 거를 조절할 수 있습니다. Bagian 2, 32에 mengenal rangkaian kepribadian gelap bernama Dark Triad. Dark Triad adalah rangkaian 3 sifat kepribadian yang sangat buruk, yakni narsisme, Machiavellianism, dan psikopati. Apa perbedaannya? Narsisme adalah kekaguman pada diri sendiri secara berlebihan dan obsesif. Orang yang narsistik merasa lebih unggul daripada yang lain, dan seringkali merasa berhak mendapat segalanya. Mereka ingin menjadi pusat perhatian dan suka mengendalikan keputusan atau situasi. 를 클릭해서 Mereka X를 눌러서 selalu menginginkan kesempurnaan, baik untuk diri atau untuk pasangan mereka. Mereka percaya kalau mereka punya hak atas kehidupan pribadimu. Jadi, mereka nggak mengenal konsep batasan privasi, dan mereka juga nggak mau menghormatimu. Mereka mengendalikan orang lain dengan tipu muslihat dan menyembunyikan niat utama mereka dengan berpura-pura peduli. Kemudian, ada Machiavellianism. Orang yang menganut Machiavellianism, atau biasa disingkat MAH, akan menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka nggak punya emosi dan lebih mementingkan kekuasaan, uang, dan kompetisi dibandingkan komunitas, keluarga, dan kasih sayang. Orang-orang ini benci banget sama peraturan, dan mereka sangat bisa sukses dalam bisnis yang berkaitan dengan membohongi klien demi keuntungan. Mereka sangat oportunis, susah didekati secara emosional, dan cenderung sangat aktif dalam hal seksual, terutama dengan orang yang nggak begitu mereka kenal. Mereka ingin ditakuti dan dihormati, bukan dicintai. Terakhir, ada psikopati. Psikopati pada dasarnya gak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Para psikopat adalah orang yang berani, gak punya rasa takut, impulsif, dan kejam. Mereka cenderung suka mengambil resiko dan gak begitu punya tujuan jangka panjang. Mereka hidup dengan masa sekarang
dan seringkali takut akan komitmen. Tes Dark Triad dilakukan untuk mengukur nilai ketiga perilaku ini pada diri seseorang. Tes semacam ini biasanya digunakan dalam bidang hukum dan peraturan perusahaan. Isinya meliputi berbagai pertanyaan tentang perspektif orang tersebut terhadap kehidupan, kematian, dan interaksi sosial. Namun, hasil tesnya juga nggak bisa dipastikan, karena orang-orang ini cenderung berbohong agar membuat diri mereka lebih baik daripada aslinya. Tokoh terkenal yang memiliki kepribadian Dark Triad misalnya, Alexander Agung, yang merasa dirinya adalah putra Dewa Zeus, dan memerintahkan para tentara untuk berperang hanya demi kemenangannya sendiri. Contoh lainnya yaitu Adolf Hitler. Dia percaya kalau rasnya adalah manusia yang lebih unggul. Dia juga nggak punya empati untuk orang-orang yang dia bunuh. Bagian 3. Pencucian otak sebagai teknik manipulasi manusia. Pencucian otak adalah salah satu alat pengaruh sosial terbesar. Teknik ini sering banget dipakai oleh tokoh-tokoh politik dan agama yang berusaha menarik orang-orang yang naif dan mudah diatur. Tujuan pencucian otak adalah melepaskan identitas korban, sehingga mereka mudah dihasut. Pencucian otak dilakukan dalam 3 tahap utama. Predator pencuci otak memulai aslinya dengan membuat para korban ragu akan identitas mereka sendiri. Biasanya, mereka melakukannya dengan membuat korban merasa bersalah, dengan berpikir bahwa mereka nggak cukup baik. Lalu korban akan mengkhianati diri sendiri, dan puncaknya, mereka kehilangan kesetiaan pada orang yang dicintainya, dan membuat mereka merasa sebagai orang jahat. Pada tahap pencucian otak, korban akan merasa butuh untuk membebaskan diri. Saat inilah predator masuk, dengan menawarkan kebaikan dan bantuan, sehingga korban ingin membalas budi. Sebagai upaya penebusan, korban akan diperkenalkan dengan keyakinan alternatif. Akibatnya, keyakinan mereka yang sebelumnya akan hilang dan tergantikan. Pada tahap akhir, korban akan melakukan apapun untuk menyenangkan si mesin pencuci otak. Mereka senang dengan identitas baru mereka dan tidak merindukan identitas lamanya. Bahkan seringkali, mereka benar-benar sudah terputus dengan kehidupan lama mereka, sehingga sulit meyakinkan mereka sebagai korban pencucian otak. Yang membuat orang rentan dicuci otak adalah lemahnya keyakinan mereka akan identitas. Selain itu, ketiadaan pendukung dalam hidup juga bisa menjadi faktor. Anak yang terlantar misalnya, secara otomatis menempel dengan orang yang pertama kali menunjukkan ketertarikan kepadanya. Jadi, gimana dong supaya kita nggak kena cuci otak? Kamu harus tahu segala kerentananmu. Jangan percaya dengan produk atau tokoh yang terlalu digembor-gemborkan. Waspada juga dengan pikiran kelompok dan tekanan dari teman sebaya. Nggak usah takut kalau kamu nggak setuju dengan orang lain. Dan jangan takut juga untuk menyuarakan pendapatmu. Bagian 4. Hipnosis sebagai trik pengendalian pikiran seseorang. Hipnosis adalah bentuk manipulasi yang mengarahkan pikiran seseorang ke dalam. Hipnosis merusak pikiran kritis. Itulah kenapa orang yang dalam pengaruh hipnosis bisa menjawab pertanyaan dengan lebih gampang. Sebenarnya, kejadian semacam ini lumayan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pas kamu lagi baca buku, sampai-sampai kamu nggak sadar dengan waktu atau lingkungan sekitarmu. Hipnosis pada diri sendiri biasa terjadi pada anak-anak, seniman, dan atlet, karena mereka cenderung melepaskan diri dari pikiran sadar mereka dan berfokus pada tugas di depan mata. Kalau kamu mau mencoba menghipnotis orang tanpa ketahuan, kamu harus menjalin hubungan yang erat dulu dengan mereka. Kalau sudah, coba kamu buang pola yang sudah familiar dari kehidupan mereka. Misalnya, tiba-tiba kamu nggak lagi mengucapkan selamat tinggal pada pasanganmu sebelum berangkat kerja. Hal seperti itu akan membuat mereka terkejut. Lalu kamu akan memiliki celah untuk bertanya hal apapun pada mereka. Kamu juga bisa menggunakan efek Zeigarnik
yaitu orang akan lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan pekerjaan yang sudah tuntas. Misalnya lagi, kamu sedang menceritakan kisah yang seru ke seseorang, tapi di tengah-tengah cerita, kamu berhenti sebentar dan menanyakan sesuatu tentang mereka. Mereka akan terfokus untuk mengetahui kelanjutan ceritanya dan gak begitu memperhatikan apa yang kamu tanyakan. Mengatakan hal-hal ambigu kepada seseorang juga akan membuat mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kamu maksud? Salah satunya saat memberi perintah. Contohnya, kamu bisa dengan mudah meminta tolong untuk melakukan sesuatu menggunakan kalimat negatif. Daripada mengatakan, tolong bantuin gue beresin barang dong. Kamu bisa lebih meyakinkan lagi dengan mengatakan, lo nggak usah bantuin gue bawain barang. Ambigu kan? Cobain deh, dan lihat bagaimana reaksi orang. Hipnosis nggak selalu baik. Agar kamu terhindar dari hipnosis, kamu harus belajar hidup dengan prinsip apa yang akan kamu terima dan enggak. Jangan dengan mudah mengatakan iya. Biasakan juga untuk menerka apakah seseorang yang minta bantuanmu punya niat mencurigakan atau enggak. Bagian 5. Menguasai teknik persuasi. Kalau istilah persuasi sih sudah nggak asing lagi di telinga kita. Persuasi atau membujuk adalah teknik meyakinkan seseorang untuk melakukan atau memikirkan sesuatu. Persuasi akan menjadi alat pembujuk yang kuat kalau dikuasai. Prinsip dari persuasi adalah timbal balik. Berbeda dari muslihat yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Cara kerjanya adalah sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk membujuk seseorang. Salah satu karakter untuk memulai persuasi adalah menjadi ramah dan murah hati. Pastikan juga kamu konsisten. Kalau kamu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan hal kecil, kemungkinan kamu akan bisa meyakinkan mereka melakukan hal yang lebih besar. Kalau kamu sudah punya orang yang dekat denganmu, itu bisa menjadi nilai tambah, karena kamu akan lebih mudah untuk menarik lebih banyak orang. Sama halnya seperti ketika kamu melihat produk yang punya banyak review positif. Dengan membaca ulasan-ulasan itu, kamu akan termotivasi untuk membeli produk itu juga. Walau mungkin sebenarnya kamu nggak berencana untuk beli. Untuk bisa membujuk orang dengan mudah, kamu harus percaya diri. Pastikan juga permintaanmu itu fleksibel dan nggak begitu kentara. Ketahui juga waktu yang tepat untuk mendekati seseorang dan lebih seringlah mendengarkan daripada berbicara. Kamu juga perlu belajar kapan harus berbohong dan kapan harus menyembunyikan informasi. Bagian 6. Lindungi diri dari manipulasi dan jangan berusaha mengubah orang-orang narsistik. Tahu nggak, kalau kamu pintar, kamu cenderung lebih mudah untuk dimanipulasi. Kedengarannya kayak nggak masuk akal ya? Jadi gini, pikiran orang-orang pintar dipenuhi dengan logika, sementara logika itu sendiri sangat mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang bodoh biasanya punya pikiran yang lebih batu. Mau kamu jelasin dengan segudang fakta saintifik pun, mereka mungkin gak akan percaya. Menjadi terlalu percaya, mengharapkan yang terbaik dari orang lain, dan terus mencari validasi eksternal membuatmu lebih rentan untuk dimanfaatkan oleh orang baru. Selain itu, gak semua orang akan menyukai kamu. Jadi, kelilingi dirimu dengan teman dan keluarga yang kamu percayai. Karena kalau kamu sendirian, kamu lebih mudah dimasuki tukang manipulasi. Si tukang manipulasi seringnya menjadikan orang sendirian sebagai sasaran mereka. Karena mereka jauh lebih mudah membohongi satu orang daripada membohongi banyak orang kan? Satu hal lagi yang gak kalah penting, kamu gak bisa mengubah orang yang psikopat atau narsistik menjadi orang yang lebih baik. Karakteristik gelap sangat melekat dengan jiwa mereka. Dan pada hakikatnya, mustahil untuk mengubah mereka. Ketika bertemu dengan orang berciri-ciri psikopat atau narsistik, percayai firasatmu. Karena biasanya itu benar. Jangan terbuai oleh skema mereka
walau terkadang memang menggiurkan. Bagian 7. Psikopat dan sosiopat adalah dua tipe berbeda. 컨트롤 F, 쉐이드 스무스를 Beberapa orang berpikir kalau psikopat dan sosiopat itu sama. Namun sebenarnya, konon sosiopati adalah kelainan yang nggak begitu parah jika dibandingkan dengan psikopat. Sosiopat punya nurani yang lemah dan seringkali impulsif. Sementara psikopat sama sekali nggak punya nurani dan suka memperhitungkan segala sesuatu. Psikopat umumnya adalah bawaan lahir, sementara kepribadian sosiopat terbentuk karena keadaan lingkungan. Pemikiran bahwa cuma cowok yang bisa jadi psikopat adalah salah kaprah. Psikopat ada juga yang perempuan. Dalam aksinya, psikopat perempuan cenderung menggunakan rayuan seksual daripada kekerasan. Psikopat adalah pencari sensasi, dan psikopati adalah kelainan kepribadian yang nggak bisa disembuhkan. Kamu nggak akan bisa mengubah seseorang yang memiliki dark triad yang tinggi hanya dengan menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang. Usahamu itu nggak akan mempan. Bagian 8. Menciptakan ruang yang aman bagi anak agar terhindar dari dark triad. Kalau kamu adalah orang tua, kamu wajib melindungi anak-anakmu dari orang-orang dengan kepribadian dark triad yang bisa saja mereka temui. Inilah kenapa kamu harus menciptakan rumah sebagai ruang aman bagi anak-anakmu dan menjauhkan mereka dari bully. Selalu waspada pada apapun yang bisa diakses oleh anakmu. Juga selalu awasi siapa yang ditonton anak atau siapa yang mereka ajak bicara. Sebab kepribadian dark triad seringkali menarget lewat virtual ataupun tempat-tempat umum seperti taman dan mall. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah tentang predator. Orang jenis ini cenderung punya kepribadian menarik dan bisa mengatasi segala interaksi sosial dengan mudah. Predator akan membuatmu merasa spesial dan didengar. Padahal aslinya, mereka melakukan itu sambil berusaha menggali informasi tentang kehidupanmu. Biasanya, predator gampang banget berbaur dengan orang lain. Kejahatannya juga jarang terendus. Makanya, setiap kali ada berita pembunuhan, pasti ada saja kan beberapa orang yang berkomentar kalau pelaku adalah teman yang baik atau tetangga yang ramah. Mereka juga berusaha menjadi orang yang baik dan dermawan. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan selalu mencoba meraih semua yang diinginkan, nggak peduli apapun bayarannya. Mereka juga memusuhi siapa saja yang menurut mereka lebih baik dari mereka. Mereka biasanya orang yang suka banget ngatur dan selalu berusaha untuk bisa terlibat dalam berbagai situasi. Selain itu, mereka paling ogah mengaku salah. Yang ada, mereka malah menyalahkan orang lain atas perbuatan mereka dan membuat seolah-olah mereka korbannya. Untuk melindungi dirimu dari predator, kamu harus familiar dengan kelemahanmu sendiri, karena kelemahan itulah yang mereka incar. Selain itu, jangan mudah percaya pada orang lain. Bagian 9. Pesan dari buku ini. Richard Campbell secara garis besar membahas dasar-dasar dark psychology, menjelaskan sifat-sifat dark triad dan bagaimana mengetahui kepribadian itu dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Campbell banyak sekali memberi contoh perilaku yang memang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah membahas orang-orang yang membahayakan, tapi jangan terlalu cemas. Gak semua orang yang ada di luar sana selalu punya niat jahat ke kamu kok. Faktanya, gak sampai 20% orang memiliki masalah dark psychology. Dan gak semua yang punya sisi gelap ini orang yang jahat. Bisa aja loh seorang penganut Machiavellianism menjadi pemimpin politik atau CEO yang bagus. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang matang untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang tersebut. Di sisi lain, kamu juga bisa menggunakan beberapa teknik dark psychology untuk kebaikanmu sendiri, seperti hipnosis atau persuasi.
Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar. Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, Ariska Setiadi. Di video ini, saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Reasons to Stay Alive. Kisah nyata melawan depresi dan berdamai dengan diri sendiri. Karya Matt Haig. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang utuh dan lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Atau kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Reasons to Stay Alive. Kisah nyata melawan depresi dan berdamai dengan diri sendiri. Karya Matt Haig. Bagian 1. Tentang kenapa kita harus berdamai dengan setan dalam diri kita, bukan memusuhinya. Apa yang akan kamu lakukan kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini tiba-tiba jadi nggak masuk akal buat kamu? Atau bagaimana kalau pikiranmu tiba-tiba buyar seketika dan kamu nggak bisa berpikir jernih lagi? Pada awal usia 20-an, setelah mengalami serangan panik yang sangat parah, sampai-sampai dia nggak berani keluar dari rumah, Matt Haig harus berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan jawaban yang akhirnya dia dapat sangatlah menginspirasi. Daripada menghindari semua ketidaknyamanan itu, atau membuat dirinya mati rasa dengan beralih ke narkoba dan alkohol, Matt Haig memilih untuk merasa benar-benar hidup untuk pertama kali dalam hidupnya. Dalam audiobook ini, kamu akan mempelajari bagaimana caranya Matt Haig melawan rasa takutnya dengan rasa takut, dan menolak membiarkan dirinya terus berlindung dalam zona nyamannya. Kamu juga akan tahu kenapa buku menyelamatkan hidupnya. Buku selalu menemaninya ketika dia sedang merasa sangat sendirian. Dan dengan buku juga, Matt Haig bisa menemukan kata-kata untuk bisa memahami apa yang dialami. Selain itu, dengan mendengarkan audiobook ini, kamu juga akan mengetahui kenapa depresi menjadikan Abraham Lincoln pemimpin yang hebat. Bagaimana jogging dan bermeditasi bisa membuat kita merasa lebih baik. Dan kenapa pria lebih beresiko meninggal karena bunuh diri. Bagian 2. Matt Haig tiba-tiba mengalami kecemasan parah yang mengubah semua aspek kehidupannya. Pada suatu hari yang cerah dan hangat di Ibiza, Spanyol, Matt Haig tiba-tiba saja mengalami kecemasan yang sangat parah, sampai-sampai ia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itu, usianya masih 24 tahun. Dia tinggal di sebuah villa yang indah bersama pacarnya, dan bekerja di sebuah klub malam selama musim panas. Haig suka mabuk dan sering galau ketika memikirkan apa yang akan dilakukan di hidupnya. Meski suka overthinking, saat itu dia belum benar-benar merasa depresi. Hingga suatu saat, serangan panik itu datang. Selama 3 hari, Haig nggak bisa tidur ataupun bangkit dari kasurnya. Rasa paniknya itu nggak berhenti-berhenti. Jantungnya berdegup sangat keras, sampai-sampai dia merasa kalau dia akan mati. Ada saat di mana kepanikan itu sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi, dan Haig benar-benar berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia bahkan sudah berdiri di tepi jurang dekat villa, bersiap untuk melompat. Namun, bayangan tentang orang-orang terkasihnya yang akan sedih karena kematiannya berhasil membuat Haig mengurungkan niatnya. Pacar Haig
Andrea jelas sangat khawatir padanya. Andrea pun bersikeras untuk membujuk Haig ke dokter. Dia diresepkan beberapa obat penenang. Obat-obatan itu sebenarnya nggak banyak membantu, tapi seenggaknya bisa melumpuhkan inderanya cukup lama agar dia bisa kembali ke Inggris, tempat orang tuanya sedang menanti kepulangannya dengan cemas. Bagi orang yang nggak kenal Haig, kehidupannya di Inggris kelihatan baik-baik saja. Dia terlihat bersantai-santai di depan rumah, membaca koran, dan memasak. Tapi kenyataannya, pikiran Haig jauh banget dari kata damai. Otak Haig dipenuhi dengan toksik depresi dan kecemasan. Depresi memenuhi kepala Haig dengan pikiran-pikiran suram, membuatnya merasa nggak berharga dan nggak punya masa depan. Sementara itu, kecemasannya membuatnya panik terus-terusan. Dia bahkan takut pergi ke toko di tikungan jalan. Suatu hari, dia ingin membeli hal remeh seperti sebotol susu, tapi nggak lama dia langsung mengalami hiperventilasi, yaitu pola nafas yang terlalu cepat dan bisa menyebabkan kekurangan karbon dioksida. Sesaat setelah dia melangkah keluar dari rumah, dia mulai berhalusinasi kalau setan-setan sedang mengejeknya atau membayangkan hal-hal buruk akan menimpanya. Saat sampai di dalam toko, kecemasannya itu semakin menjadi-jadi. Haig merasa sangat kewalahan saat dikelilingi oleh banyak banget produk dengan label yang cerah, sampai dia merasa sangat kesulitan menemukan susu yang mau dibeli. Saat dia sudah berhasil menemukan susu itu, penderitaannya masih belum berakhir. Dia masih harus berkomunikasi dengan kasir, juga berusaha untuk terlihat layaknya orang normal. Bagian 3. Sebelum mengalami depresi, sudah ada tanda-tanda bahaya yang seharusnya Haig waspadai.
Depresi dan gangguan kecemasan itu rasanya kayak apa sih? Apakah keduanya bisa menyambar kita seperti petir? Ya, bisa banget. Petir mendadak yang Hayek sebut sebagai momen keterpurukan itu serem banget. Rasanya seolah-olah saklar yang ada di dalam otaknya dimatikan begitu saja dan memicu malfungsi otak yang tiba-tiba. Namun, kalau melihat ke belakang, Hayek sadar bahwa dia sudah mengalami bibit-bibit kecemasan sebelum serangan panik menyambarnya di Ibiza. Dia ingat saat dia pertama kali merasa cemas, yaitu saat dia masih 10 tahun. Dia nggak suka banget setiap kali orang tuanya keluar malam-malam. Dia masih ingat dirinya yang masih kecil itu duduk di rumah menunggu orang tuanya untuk segera pulang. Dia takut ada hal buruk yang menimpa mereka. Apakah mereka kecelakaan ataukah diserang anjing-anjing liar? Kecemasan karena terpisah dari orang tuanya itu semakin memburuk saat dia tumbuh remaja. Misalnya, ketika umurnya menginjak 13 tahun. Saat itu, sekolahnya sedang mengadakan camping dan Hayek harus tidur di sebuah lumbung dengan teman-teman kelas cowoknya. Hayek cemas banget. Sampai-sampai saat sedang tidur pulas, dia berteriak-teriak dan melindur berjalan ke jendela lalu meninju kacanya. Kecemasan Hayek belum menghilang saat dia duduk di bangku kuliah. Meski dia sudah membuat dirinya mati rasa dengan meminum alkohol, dia tetap nggak bisa menghilangkan kepanikannya ketika dia harus mempresentasikan sebuah kubisme selama 20 menit dalam kelas sejarah. Ketika membayangkan dirinya akan berbicara di depan banyak orang, Hayek merasa akan mengalami hiperventilasi, tapi dia nggak punya pilihan lain. Akhirnya, dia bersembunyi di toilet sampai kelas akan dimulai, lalu memaksakan dirinya membaca berbagai catatan yang sudah dia persiapkan dengan kelimpungan. Keadaan tertekan yang parah itu berdampak serius. Hayek mengalami derealisasi untuk pertama kalinya. Dia mulai merasa sepenuhnya terlepas dari tubuhnya, seolah-olah berada di luar tubuhnya dan hanya bisa melihatnya dari luar. Coba saja Hayek bisa menyadari tanda-tanda itu sebelumnya. Tapi lucunya, saat tanda-tanda itu berlangsung, dia merasa semua insiden itu normal-normal saja. Dan memang normal sih. Toh kita semua pasti pernah kan merasa cemas dari waktu ke waktu. Tapi kapan persisnya kecemasan itu berubah menjadi sesuatu yang membuatmu terpuruk? Hayek percaya, kecemasannya itu menjadi sangat parah karena dia berusaha untuk menahannya. Demi menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya, dia berusaha untuk menurunkan intensitas kecemasannya atau melumpuhkannya dengan minuman keras. Bagian 4. Kita nggak tahu pasti apa penyebab depresi dan kecemasan. Dan nggak ada satu solusi yang cocok untuk semua penderita. Obat-obatan modern sudah berhasil menyembuhkan banyak penyakit yang berpuluh-puluh tahun lalu rasanya mustahil disembuhkan. Sekarang, penyakit HIV bukanlah vonis mati, dan melahirkan bukanlah pengalaman yang menakutkan bagi wanita. Kita sudah bisa menemukan jawaban ilmiah untuk berbagai masalah yang ada. Tapi, hal itu nggak berlaku untuk depresi. Apa sih yang menyebabkan orang bisa depresi? Bagaimana cara menyembuhkannya? Jawabannya, nggak ada yang pasti. Teorinya pun banyak yang saling bertentangan. Untuk waktu yang lama, para peneliti percaya bahwa depresi disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kimia dalam otak. Lebih spesifiknya, orang yang menderita depresi punya kadar serotonin yang rendah. Padahal, serotonin itu adalah neurotransmitter yang diyakini ilmuwan bisa mengatur mood kita. Hipotesis itu telah memberikan industri farmasi senilai 6 miliar dolar. Tapi sebenarnya, depresi nggak sesimpel itu. Obat farmasi memang berhasil membantu jutaan orang di luar sana. Tapi masih banyak juga penderita depresi yang nggak mendapat manfaat dari obat itu. Bahkan ada juga orang yang memperoleh hasil lebih baik
ketika mengonsumsi obat yang tujuannya berbeda. Beberapa ilmuwan bahkan meyakini kalau kadar kimia nggak ada hubungannya dengan depresi. Mereka menyatakan kalau depresi adalah hasil dari nucleus accumbens yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Nucleus accumbens adalah area kecil di pusat otakmu yang bertanggung jawab atas rasa senang dan candu. Semua teori ini telah dikritik, karena teori ini seolah menganggap otak sebagai organ yang terpisah dari tubuh manusia. Sebenarnya, hanya dengan melihat gejala depresi dan kecemasan saja, kita bisa tahu kalau otak bukan bagian terpisah dari tubuh manusia. Banyak gejala yang sangat berhubungan dengan fisik, misalnya saat cemas, yang dirasakan adalah hiperventilasi dan sensasi kesemutan di sekujur tubuh. Sementara itu, depresi yang Haig rasakan adalah sakit fisik yang bersarang di dadanya. Selain itu, ada juga fakta lain yang membuktikan kalau tubuh manusia bukan bagian yang terpisah. Menurut Jonathan Rothenberg, seorang psikolog evolusioner, lingkungan sosial kita mempengaruhi keadaan mental dan kimia otak kita. Semua ini membuktikan kalau mengetahui penyebab depresi sangatlah kompleks. Gak ada satu solusi sama yang berlaku untuk semua penderitanya. Dan sayangnya, gak selalu ada pil ajaib yang dapat menyembuhkannya juga. Tapi, sama seperti penulis, kamu tetap bisa menemukan jalan keluarnya kok. Yang penting, pertama-tama, kamu harus menerima kalau kondisimu kompleks. Baru kemudian, temukanlah cara yang cocok untukmu. Maskulinitas toksik mendorong pria yang mengidap depresi untuk bunuh diri. Kalau kakimu patah, kamu mungkin akan digips atau memerlukan tongkat untuk berjalan. Orang lain pun bisa dengan jelas melihat keadaanmu, bahkan seringkali berusaha untuk membantu. Saat sedang di dalam bus, orang akan memberikan kursinya supaya kamu bisa duduk. Teman-temanmu pun dengan sukarela mengantarkan belanjaanmu. Hidup dengan kaki yang patah memang gak mudah, tapi seenggaknya orang lain tahu harus memperlakukanmu seperti apa. Sementara untuk depresi dan kecemasan, sudah solusinya sulit dicari. Kondisi mental ini juga gak kelihatan secara kasat mata. Haig bisa saja sedang mengalami serangan panik yang sangat parah, tapi dari penampilan luarnya, dia mungkin hanya kelihatan seperti orang linglung. Kamu mungkin bisa menyadari kalau pupil Haig membesar, tapi kamu tetap nggak tahu apa yang sedang dialami Haig. Ketika sedang terpuruk-terpuruknya, Haig pernah menangis sampai sesenggukan di kamar orang tuanya. Ayahnya masuk dan memeluknya dengan erat. Untuk sesaat, Haig merasa nyaman. Tapi kemudian ayahnya berbisik, "Tenangkanlah dirimu." Ayahnya memang bermaksud baik, dan dia ingin anaknya merasa baikan. Tapi meminta Haig untuk tenang, sama saja memintanya melakukan hal yang mustahil. Pikiran Haig langsung buyar. Dia nggak bisa mengontrol atau menghilangkan perasaan itu. Dia hanya butuh seseorang untuk membiarkannya menunjukkan betapa parahnya perasaan yang sedang dialami. Dia ingin seseorang bisa memahami kondisinya, bukan malah memintanya tenang. Nyatanya, pria sering gak dikasih kesempatan untuk meluapkan perasaannya, dan hal ini bisa fatal. Walau jumlah wanita depresi lebih banyak 2 kali lipat daripada pria, pria lebih mungkin untuk mengakhiri hidupnya. Di Inggris, pria yang meninggal karena bunuh diri berjumlah 3 kali lipat dari wanita. Di Yunani, angkanya 2 kali lipat lebih banyak. Atau dengan kata lain, dari 1 wanita yang bunuh diri, ada 6 pria yang bunuh diri. Statistik ini sangat mengkhawatirkan. Sepertinya banyak pria yang percaya kalau bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Menurut Haig, situasi seperti ini nggak akan berubah kalau kita nggak belajar untuk membahas depresi. Haig sendiri butuh waktu 10 tahun sampai ia sanggup bicara secara terbuka
tentang apa yang terjadi padanya. Tapi sejak dulu, dia selalu bisa menceritakan semuanya dengan jujur pada Andrea, sosok yang dia yakini telah menyelamatkan hidupnya. Kita seharusnya ngomongin depresi dan kecemasan sama seperti saat kita ngomongin kaki yang patah. Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan gak memalukan. Bisa menimpa siapa saja, tidak mencerminkan apapun pada diri seseorang, dan sebagai sesuatu yang membutuhkan perawatan serta dukungan. Bagian 6. Buku sangat penting untuk Haig, karena saat membaca buku, dia merasa dirinya dimengerti. Bayangkan kamu lagi mencoba menjelaskan sesuatu ke temanmu. Kamu sudah menyusun kata-kata dan menjelaskannya panjang lebar, tapi temanmu nggak paham. Kamu mencoba menjelaskan dengan cara lain, tapi kamu kedengaran seperti sedang bicara omong kosong, dan temanmu itu cuma menatapmu dengan ekspresi nggak paham. Itulah yang dirasakan Haig setelah dia mengalami fase keterpurukannya. Dia nggak bisa menjelaskan kepada keluarga ataupun teman-temannya tentang apa yang dirasakan. Pandangan semua orang terhadap dunia sangat berbeda dengan pandangannya. Bahkan, Haig pernah berkata bahwa menjelaskan perasaannya kepada orang lain sama saja seperti berusaha mendeskripsikan bumi kepada alien. Parahnya lagi, Haig juga kesulitan menjelaskan pengalamannya itu. Dia sangat terkubur dalam depresi dan kecemasan. Sampai-sampai perspektifnya tentang kondisinya pun hilang. Di tengah-tengah penderitaannya ini, buku menyelamatkan hidupnya. Biasanya, orang akan membaca buku untuk melarikan diri dari rutinitas. Tapi Haig justru kebalikannya. Membaca buku adalah caranya untuk menemukan dirinya lagi. Membaca tentang sinisme Holden Caulfield dalam buku The Catcher in the Rye, atau tentang Albert Camus, si protagonis asing dalam buku The Outsiders, membuat Haig merasa nggak begitu sendirian untuk pertama kalinya. Dia bisa tahu kalau para penulis buku itu paham bagaimana rasanya terasingkan dari masyarakat, atau pedihnya penderitaan. Bahasa sastra terkadang memang ajaib. Penulis memiliki sentuhan puitika untuk menjelaskan dunia dengan istilah-istilah yang lebih tinggi. Dan ternyata, jenis bahasa seperti itulah yang telah membantu Haig memahami pengalamannya. Karena selama ini, cara dalam memandang dunia jauh dari versi normal orang pada umumnya. Bahasa puitis memberinya alat untuk menggambarkan pengalamannya kepada dirinya sendiri. Buku juga seolah meminjamkan tujuan hidup. Dia sadar bahwa hidupnya sudah kehilangan alur ceritanya. Sementara itu, para protagonis yang dia baca selalu menjalani kehidupan yang hebat dan penuh aksi yang mendebarkan. Mereka berkelana ke negeri-negeri yang jauh atau terlibat dalam perang yang seru. Jauh di dalam depresinya, Haig merasa dirinya nggak punya masa depan. Tapi dia merasa lebih nyaman ketika membaca kisah tentang orang lain yang punya masa depan. 14 tahun setelah keterpurukannya, Haig akhirnya menemukan kata-kata untuk mendeskripsikan pengalaman depresi dan kecemasannya. Kini, bukunya adalah panduan yang bisa digunakan oleh orang lain, membuktikan bahwa di depan sana, masa depan sedang menanti kita, meskipun saat ini kita nggak bisa melihatnya. Bagian 7. Haig menggunakan kecemasan untuk membuatnya merasa lebih baik. Beberapa bulan setelah keterpurukannya, Haig bangun tidur dan memikirkan masa depannya dengan perasaan santai. Dia kaget, karena tumben banget. Pikiran tentang masa depannya itu nggak bikin dia cemas. Saat itu, otaknya seperti sedang memikirkan hal biasa saja. Itulah pertama kalinya dia merasa tenang selama berbulan-bulan. Beberapa hari setelahnya, dia bisa menikmati hangat matahari yang menyentuh wajahnya. Perasaan itu juga pengalaman yang baru. Sudah lama, Haig nggak pernah merasa tenang. Selingan ketenangan ini memberinya secerca harapan. Memang selingan itu nggak seberapa,
tapi seenggaknya bisa dijadikan pertanda yang menjanjikan bahwa dia bisa pulih. Tapi selingan ketenangan itu jarang banget terjadi, dan harapan Haig mulai beralih menjadi pikiran-pikiran kelam lagi. Dia terus-menerus khawatir kalau depresi dan kecemasannya itu menandakan bahwa dia kehilangan akal sehatnya. Keadaan ini disebut meta-anxiety, yang secara sederhana bermakna mencemaskan kecemasan. Meta-anxiety bisa membuat orang terjebak dalam siklus yang memusingkan. Kecemasan menghasilkan kecemasan yang menimbulkan kecemasan. Itulah yang dirasakan Haig. Sampai dia menemukan cara untuk menggunakan kecemasan itu sebagai bentuk penyembuhannya. Haig sangat takut merasa sendiri, keluar dari rumah, atau berinteraksi dengan orang lain. Perlahan-lahan, dunianya mulai menyusut. 4 tahun setelah keterpurukannya, Andrea, pacar Haig, memberikan kejutan dengan rencana perjalanan ke Paris sebagai hadiah ulang tahunnya. Ide itu horor banget buat Haig. Jangankan pergi ke luar negeri, berjalan ke jalan depan rumahnya saja, dia sudah panik. Tapi kemudian, Haig mulai berpikir, apa artinya kalau dia nggak bisa pergi? Sebuah suara di kepalanya dengan takut mengatakan kalau dia nggak pergi, kemungkinan besar dia memang sudah gila. Kata yang selama ini selalu dia hindari. Jadi, karena dia nggak mau gila, dia melawan rasa takutnya akan tempat-tempat umum. Haig memang sangat cemas selama tinggal di Paris. Tapi dia nggak mengalami serangan panik. Dia bisa menjalaninya dengan jauh lebih baik dibanding apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dan ternyata, berada di tempat baru memberikan perspektif baru untuk kehidupannya. Pergi ke Paris benar-benar membuat dunianya meluas. Dan dia juga jadi bisa menenangkan pikirannya, supaya nggak terlalu serius. Dengan menghadapi rasa takutnya, Haig perlahan-lahan bisa menyadari bahwa apa yang ada di dalam pikirannya belum tentu selalu benar. Dunia nggak akan kiamat hanya karena dia bertingkah aneh di toko. Dia bisa saja terkena serangan panik di kereta dan tetap hidup untuk menceritakan kejadian itu. Dia jauh lebih tangguh daripada depresi dan kecemasan yang selama ini membuatnya berpikir kalau ia lemah. Bagian 8. Mengalami depresi dan kecemasan bisa membuatmu menjadi orang yang pengertian dan berempati. Kamu tahu nggak kalau Abraham Lincoln dan Winston Churchill ternyata menderita depresi? Dua sosok hebat ini terkenal sangat ambisius dan punya karir yang sukses. Tapi mereka juga menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan depresi dan kecemasan. Orang lain mungkin akan bilang, terlepas dari penderitaan depresinya, toh mereka bisa jadi orang sukses. Tapi coba kamu pikir dengan sudut pandang lain. Bisa jadi mereka bisa sukses karena pernah mengalami depresi dan kecemasan. Memang kedengarannya bertentangan dengan yang sebelumnya dibahas, kalau depresi bisa mematikan perasaan dan menyesaki kepala kita dengan pikiran yang enggak-enggak. Bagaimana bisa kita bekerja atau memimpin negara dengan baik saat pikiran kita pengen meledak? Karena mereka yang pernah depresi itu lebih peka. Mereka sadar banget kalau hidup itu bisa sangat menyakitkan. Alhasil, kamu bisa lebih peka sama situasi orang lain. Mungkin, Lincoln peduli banget sama masalah perbudakan, karena dia pernah merasa sangat terpuruk akibat depresinya. Selain itu, Winston Churchill adalah salah satu pemimpin Eropa pertama yang punya feeling betapa bahayanya partai Nazi. Dia bisa sepeka itu karena pengetahuannya akan sisi kehidupan yang lebih gelap telah memberikannya kepekaan yang tidak dimiliki pemimpin lain. Pengalaman depresi dan kecemasan dapat memberikanmu kepekaan yang membantumu selalu hadir untuk dunia di sekitarmu. Keadaan ini nggak hanya bermanfaat bagi politisi. Banyak penulis terkenal yang telah menyalurkan kepekaan akan dunia ke dalam karya seni. Dan lukisan terkenal The Scream karya Edvard Munch kemungkinan nggak akan pernah ada
kalau Monk nggak mengalami serangan panik ketika sedang berjalan-jalan saat matahari terbenam. Haig membenci kepekaannya. Dia nggak menerima kalau dirinya sensitif banget. Karena kesensitifannya itu bikin dia jadi cengeng. Tapi, setelah masa keterpurukannya, pelan-pelan dia bisa merangkul rasa sensitifnya itu. Menjadi sensitif bikin dia sangat kewalahan. Tapi sisi baiknya, Haig bisa jadi penulis yang bagus karena dia peka. Dan lagi, di luar kehidupan profesionalnya, kepekaan itulah yang membuatnya bisa menikmati hidupnya secara utuh. Kepekaannya bikin Haig selalu dekat dengan perasaannya. Saat masih terpuruk dulu, sisi kepekaannya bikin dia repot. Tapi setelah kondisinya membaik, kepekaan itu menjadi keuntungannya. Perasaan itu membuatnya merasa lebih tenang ketika sedang menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Dia juga bisa menangis terharu saat sedang membaca buku yang sangat menyentuh. Karena pernah mengalami depresi dan kecemasan, Haig jadi nggak pernah lagi menyia-nyiakan setiap momen di hidupnya. Baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Baik ketika hari yang cerah maupun sedang suram. Bagian 9. Alur pemulihan depresi itu bukan sekedar garis lurus. Orang sering mengira kalau proses pemulihan depresi bergerak seperti garis lurus. Mereka membayangkan orang yang depresi akan maju perlahan-lahan hingga akhirnya sembuh. Kenyataannya, proses pemulihan dari depresi itu nggak beraturan. 14 tahun setelah keterpurukannya di Ibiza, Haig sudah nggak lagi berharap dia bisa sembuh total. Haig sadar kalau suasana hati manusia pasti akan selalu naik turun. Dia juga sadar kalau perasaannya nggak mungkin bisa selalu baik-baik saja. Yang dia tahu, kecemasannya itu pasti akan berlalu, dan hidupnya bisa lebih berwarna dan menyenangkan daripada yang pernah Haig pikirkan saat dia masih dalam keterpurukan. Daripada bingung mencari-cari pengobatan ajaib, Haig membuat dirinya merasa lebih baik dengan hal-hal ringan, seperti makan makanan yang enak, tidur yang cukup, dan memakai pakaian yang bersih. Haig tahu, ketika dia merawat tubuhnya, pikirannya juga akan merasa baik. Jadi, dia mulai jogging dan menyusuri trotoar setiap harinya. Setelah berlari cukup lama, dia akan ngos-ngosan, berkeringat, dan menjadi jauh lebih rileks. Untuk menenangkan kecemasannya, dia mulai yoga dan meditasi. Melambatkan gerakan tubuh dan nafas bisa berefek pada melambatnya pikiran yang sebelumnya selalu berlari ke sana kemari. Dia juga membatasi waktunya bermain media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Dia mencoba meluangkan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang dia cintai. Jalan-jalan bersama Andrea, yang sekarang sudah menjadi istrinya, juga dengan 2 anak mereka. Haig pun masih memanjakan diri dengan hobi yang gak bisa dia tinggalkan, membaca. Membaca buku dan traveling membuatnya bisa keluar dari kepalanya sendiri dan memasuki pikiran orang lain. Sebuah keterampilan yang disalurkan ke dalam tulisannya. Tapi mungkin, faktor yang paling membantu kesembuhan kondisinya adalah karena Haig sangat sabar menghadapi dirinya sendiri. Ketika dia mengalami serangan panik di sebuah pesta yang penuh dengan para penulis penting, dia mengungsikan diri. Tapi sekarang, dia nggak lagi menyalahkan dirinya. Sebaliknya, dia justru memuji dirinya sendiri. Karena kini, dia sudah berani datang ke pesta, sebuah pencapaian yang nggak pernah disangka sebelumnya. Belum ada solusi pasti untuk memulihkan depresinya. Tapi Haig sudah menemukan cara sendiri yang bisa membuat hidupnya lebih mudah dijalani. Sekarang, dia juga memiliki banyak sekali alasan untuk tetap hidup. Bagian 10. Pesan dari buku ini. Ketika kamu sedang jatuh dalam kubangan depresi dan kecemasan, kamu melihat dunia melalui filter yang terdistorsi. Rasanya seolah-olah hidup gak akan pernah menyenangkan lagi. Seolah kamu gak punya sesuatu yang membuatmu semangat menyambut masa depan. Tapi kenyataannya bukan seperti itu.
Seiring berjalannya waktu, kamu akan bisa menumbuhkan kembali perspektifmu dan mengembangkan berbagai cara untuk merasa lebih baik. Dengan pernah mengalami depresi dan kecemasan, kepekaanmu terhadap dunia akan meningkat. Kepekaan itu mungkin membuatmu kewalahan, tapi dengan kepekaan itu, kamu juga bisa mendapat banyak kebahagiaan. Saran yang bisa kamu terapkan: pilihlah apa yang bisa bikin kamu happy. Seperti sidik jari, hal yang bisa membuatmu bahagia sangatlah unik dan berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Mungkin ada orang yang merasa senang saat menonton konser metal. Ada juga yang merasa senang dengan bermeditasi. Sekarang, buatlah daftar kebahagiaanmu sendiri. Tuliskan apa-apa saja yang selalu bisa membuatmu merasa bahagia. Dan lakukanlah seenggaknya satu kegiatan setiap harinya. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Dan kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa orang-orang yang disebut sebagai morning person dinilai lebih produktif dari orang-orang kebanyakan, karena beraktivitas di pagi hari bisa memberikan dampak yang positif untuk hidupmu. Kalau kamu siap untuk mengubah pola hidupmu jadi lebih baik, semuanya bisa dimulai dengan rutinitas pagi yang efektif. Baca Suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul The 5 AM Club yang ditulis oleh Robin Sharma. Buku The 5 AM Club menyajikan pengajaran dengan tepat bagaimana melakukan rutinitas pagi yang efektif dan bermanfaat positif. Menariknya, buku pengembangan diri ini dikemas dalam bentuk novel yang mengisahkan sebuah kisah fiksi yang menarik untuk mengilustrasikan pengajaran ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Baca Suara. Di channel ini, saya membahas buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kamu suka, Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, Intani Nur Hasanah. Di sini saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Find Your Why, Temukan Kenapamu. Karya Simon Sinek, David Mead, Peter Drucker. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Cari tahu kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu tahu nggak kenapa kamu terbangun tiap pagi, kerja, makan, dan tidur lagi? Begitu seterusnya. Emang kamu tahu arah dan tujuan hidup personal dan profesionalmu? Jika kamu nggak bisa menjawab iya dengan yakin, tenang saja, banyak orang yang nggak tahu alasan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, tiap mereka pulang kerja dan kembali ke rumah, hati mereka nggak terasa penuh.
Buku ini akan membantumu menemukan alasanmu supaya kamu bisa terbangun di pagi hari dan bersemangat untuk berangkat kerja. Dengan membaca buku ini, kamu juga akan mempelajari kalau menemukan alasan kenapa adalah tahap pertama yang harus dijalani semua orang. Mengetahui alasan kenapa dan bagaimananya orang lain dapat bikin timmu lebih kompak, dan bagaimana jawaban dari pertanyaan bagaimana bisa membantumu menemukan alasan kenapa kamu hidup. Bagian 2, menemukan alasan kenapa dapat menguntungkanmu juga bisnismu. Kalau kamu pernah merasa nggak puas atau tersesat dalam hidup, mungkin ini adalah akibat karena kamu nggak mencoba mencari alasan hidupmu atau kenapamu. Menemukan alasan hidup mungkin sulit, tapi sekali kamu berhasil menemukannya, kamu akan terbangun tiap pagi dengan tujuan dan tekad yang bulat. Penulis menemukan alasannya setelah ia kehilangan seluruh hasratnya untuk bekerja. Saat itu ia merasa depresi dan mencari nasihat dari banyak orang, tapi nggak ada satupun yang terasa tepat baginya. Dengan mengetahui alasannya, penulis akhirnya menemukan arah hidupnya hingga akhirnya dia tahu kalau kepercayaan dirinya ternyata dapat menginspirasi banyak orang. Hal ini nggak cuma berlaku bagi manusia, tapi juga perusahaan. Apple misalnya. Perusahaan ini punya banyak saingan yang memiliki produk dengan harga miring dan lebih banyak fitur tentunya. Tapi konsumen Apple loyal padanya karena terinspirasi dengan moto perusahaannya, yaitu berpikirlah dengan cara yang berbeda, yang berhasil mendeskripsikan alasan mereka menciptakan produk. Konsumen lebih memilih mengeluarkan uangnya untuk perusahaan
dengan identitas yang progresif daripada mengeluarkan uang untuk membeli produk dari perusahaan yang konsepnya umum. Biar lebih ngerti, coba deh kamu cermati contoh promosi dua perusahaan koran ini. Perusahaan pertama, menekankan kualitas yang hebat dengan harganya yang terjangkau. Sementara perusahaan kedua menekankan pada tujuan perusahaannya untuk menjadikan korannya sebagai wadah yang tepat dan membagikan idenya dengan dunia. Jika dibandingkan, iklan perusahaan kedua lebih menarik, karena ia menjelaskan alasan perusahaannya dibuat dengan sederhana. Nggak hanya saat mempromosikan bisnis, kita juga harus mempromosikan diri sendiri, terutama ketika wawancara pekerjaan. Ketika Emily, salah satu klien penulis terpilih untuk mengikuti tahap wawancara, pewawancara bertanya apa yang membuatnya unik. Inilah kesempatan bagi Emily untuk menjelaskan alasan hidupnya. Jadi, ia membicarakan tentang semangat dalam bekerja, dalam membantu orang lain menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan pemahamannya terhadap alasan kenapa ia hidup, gak heran Emily berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Bagian 3. Temukan alasan kenapamu dengan melihat ke masa lalu. Kamu merasa berat saat berangkat kerja dan merasa pekerjaanmu sangat melelahkan. Berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alasan kenapamu. Ketika kamu menemukan pekerjaan yang benar-benar kamu sukai, bahkan pekerjaan yang membosankan sekalipun akan mudah kamu tangani. Cara untuk menemukan pekerjaan yang kamu sukai adalah dengan mengikuti lingkaran emas. Lingkaran emas diperkenalkan oleh penulis dengan 3 tingkat yang dapat kamu coba. Pertama, dengan mengikuti lingkar yang paling luar tentang apa yang kamu lakukan. Lalu lanjut ke tengahnya, yaitu bagaimana kamu melakukannya. Yang terakhir, pusat dari lingkaran emas ini adalah alasan kenapa kamu melakukannya. Ketiga-tiganya sejalan, kamu akan menemukan pekerjaan yang benar-benar kamu sukai. Penulis bertemu seseorang yang bernama Steve, yang sudah bekerja selama 23 tahun, tapi tetap semangat bekerja. Kok bisa ya? Jadi yang Steve lakukan adalah memproduksi baja. Bagaimana ia melakukannya adalah dengan memanufaktur produk asli yang lebih mudah didaur ulang dan menghasilkan lebih sedikit polusi. Kenapa dia melakukannya? Agar ia dapat menjaga kebersihan lingkungan demi generasi mendatang. Alasan Steve membuatnya tetap bersemangat bekerja selama lebih dari 2 dekade. Tapi jika kamu masih bertanya-tanya bagaimana caranya menemukan alasan kenapamu, mungkin kamu bisa menengok ke masa lalumu. Ketika membantu seseorang mencari alasan kenapanya, penulis memintanya untuk berbagi cerita masa lalunya. Cerita yang diceritakannya memang menyedihkan, tapi sangat bermanfaat dalam menemukan alasan kenapanya. Orang itu memiliki keinginan besar, yaitu untuk melindungi adiknya dari ayahnya yang kejam. Alasan yang kuat ini bisa menjadi jalan karirnya untuk melindungi orang-orang yang gak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagian 4. Perspektif dari luar dapat membantumu menemukan alasan kenapamu. Jika kamu sudah menelusuri semua cerita dari masa lalumu dan masih belum dapat menemukan alasan yang tepat, jangan panik. Mungkin ini saat yang tepat bagimu mencari perspektif baru. Orang yang dekat denganmu bisa jadi adalah sumber berharga agar kamu bisa menemukan alasan kenapamu. Orang ini gak harus pacarmu, melainkan orang yang memiliki rasa ingin tahu dan suka mengamati orang lain. Akan lebih baik lagi bila orang ini gak terlalu familiar dengan latar belakang, namun sering menanyakan pertanyaan yang rinci juga. Menanyakan hal-hal spesifik sangat penting untuk menemukan alasan kenapamu. Pertanyaan semacam ini seringkali menjurus pada detail dan perasaan yang lebih kuat. Misal, sebuah pertanyaan mengantarkanmu pada jawaban. Waktu kecil, aku suka ke rumah sepupuku. Jawaban ini bisa berubah menjadi, waktu kecil, aku suka ke rumah sepupuku karena di sekeliling rumahnya adalah hutan. Jadi kita suka menemukan hal-hal baru di dalamnya. Dengan detail seperti ini, hal-hal umum tadi dapat mengerucut menjadi alasanmu. Pendengar yang baik dan meresponmu dengan pertanyaan lagi akan membantumu membayangkan paralel cerita yang berbeda-beda.
meski mereka nggak terhubung langsung dengan ceritamu. Seperti Todd yang menceritakan 3 cerita yang berbeda. Pertama, Todd bercerita saat ia kehilangan bola basketnya karena ia pernah kecanduan. Kedua, saat ia merasa nggak berguna dan frustasi ketika dia bekerja sebagai bartender. Yang ketiga, saat ia pulang kerja dan memberikan semua tipsnya pada seorang cewek yang berjualan jus lemon, di situ dia merasa berguna. Setelah mendengarkan ceritanya, penulis bisa menangkap garis besarnya dan menemukan alasan kenapanya Todd, di mana keinginan terbesar adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membuatnya merasa berguna dan membantu orang lain. 근데 이럴 때는 이 아웃라이너에서 이렇게 패스를 선택하시면 됩니다. Bagian 5. Mengikuti workshop dapat membantumu menemukan alasan kenapamu dan membantumu menjalankan bisnismu. Bahkan ketika kamu sudah menemukan profesi yang kamu sukai, kamu bisa saja berakhir frustasi dan berkecil hati jika kamu bekerja untuk perusahaan yang nggak memiliki visi yang jelas. Lebih buruk lagi jika perusahaan itu adalah perusahaan musik sendiri. Untuk menghindari hal ini, ada workshop di mana kamu bisa berbagi cerita dan menemukan alasan kenapa yang kuat untuk perusahaanmu. Ada satu workshop mengesankan yang diadakan oleh perusahaan mesin espresso, Ia Marzulco. Para pegawainya diminta untuk berbagi cerita yang merefleksikan perasaannya selama bekerja di perusahaan itu. Salah satunya menceritakan tentang acara fotografi, di mana semua pegawai dapat berkumpul bersama dan merasa dekat dengan satu sama lain. Cerita ini memicu Marzulco untuk memfokuskan alasan perusahaannya, yaitu untuk membuat tempat yang nyaman agar para penikmat kopi dapat menghidupkan obrolan mereka. Di sisi lainnya, sebuah perusahaan yang sudah pernah menemukan alasan atau misinya bisa saja kehilangan arah seiring berjalannya waktu. Workshop semacam ini juga bisa membantu perusahaan tersebut untuk kembali menemukan alasan kenapanya. Sebuah supermarket yang dibawa oleh Enrique Urib dari Costa Rica tahun 1950-an baru-baru ini merasa bisnisnya nggak pada awalnya. Maka, Urib dan saudaranya datang ke workshop yang dapat membantu mereka agar kembali mengidentifikasikan apa tujuan dari perusahaannya berdiri. Dengan berbagi cerita tentang arti dari perusahaannya bagi mereka saat ini, alasan kenapanya menjadi pencerahan inovasi yang dapat membantunya mewujudkan peluang bagi semua orang dalam komunitas itu. Urip sudah nggak muda lagi, tapi sekarang ia bisa beristirahat dengan tenang, karena mengetahui kalau saudara dan anak-anaknya selalu memegang konsep awal dari kenapa perusahaannya didirikan. Visinya akan terus menginspirasi generasi masa depan dan membantu mereka tetap pada track yang tepat. Workshop yang memiliki tema untuk menemukan alasan kenapa dapat membantu sebuah bisnis dalam menemukan budaya perusahaan, termasuk misi dan visi mereka untuk masa depan. Hal ini dapat memudahkan para pegawainya untuk mengambil keputusan yang tepat. 그래서 너무 이게 똑같은 모양이 반복되면 너무 지루하니까 Bagian 6. 몇 개 점을 선택해서 Memahami bagaimana dan kenapa seseorang bisa bantu kamu bikin timmu lebih kompak. Sejauh ini kita sudah banyak membahas tentang kenapa, tapi bagian lain dari lingkaran emas juga nggak kalah penting. Jadi setelah kamu memahami tujuan hidupmu, sekarang saatnya untuk mencari tahu tentang bagaimana. Bagaimana adalah sebuah tindakan yang dapat membantumu menemukan dan mewujudkan tujuanmu. Untuk menemukan bagaimanamu, pikirkanlah tentang aktivitasmu sehari-hari dan bagaimana tindakanmu telah membantumu dalam mencapai alasan hidupmu. Alasan hidup Peter Drucker adalah memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan ia memiliki beberapa cara bagaimana untuk mewujudkannya, termasuk cara agar dapat mencapai target baru, membangun hubungan yang kuat, menyederhanakan apapun, dan gak pernah lengah saat menghadapi tantangan yang lebih berat. Mengetahui bagaimana rekan kerjamu bekerja juga bisa jadi sangat menguntungkan. Peter sering bekerja dengan David Mead di acara workshop. Mulailah dengan kenapa. Dalam acara ini, alasan kenapa pesertanya ingin mengikuti workshop ini sama, yaitu agar mereka dapat menemukan potensinya. Namun, Peter dan David berhasil menyukseskan acara ini dengan mengetahui cara kerja satu sama lain dan bagaimana caranya menyatukan bakat mereka untuk menghasilkan efek yang luar biasa.
Dulu pernah ada klien yang ingin membawa 150 orang ke workshop yang normalnya hanya dihadiri oleh 40 orang. Ditambah lagi workshop yang pada umumnya berlangsung seharian, sementara klien ini hanya punya waktu 4 jam. Peter dan David mencari solusi bersama dan mengandalkan keahlian satu sama lain untuk membawa 150 orang itu. David tahu bagaimana caranya untuk menjadi inovatif. Ia menggunakan keahliannya untuk menjadikan acara ini tetap transformatif dengan mengadaptasi konten yang cukup untuk 150 orang dengan durasi 4 jam. Nah, Peter tahu bagaimana caranya untuk menyederhanakan sesuatu yang sangatlah berguna dalam situasi seperti ini, khususnya seperti agar memastikan semua peserta dapat mengikuti instruksi dan persyaratan workshop. Untuk mengetahui poin bagaimananya seseorang, kita harus memahami bagaimana cara mereka bekerja. Dengan pemahaman ini, kita bisa menyatukan kekuatan kita dengan kekuatannya, agar kita dapat berbagi tugas dan berkolaborasi secara efektif, supaya dapat melewati tiap tantangan dan meraih kesuksesan bersama. Bagian 7. Menemukan bagaimana bisa membantumu dalam mengambil keputusan. Pasti ada kalanya kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah itu proposal proyek, kemitraan, atau tawaran pekerjaan? Memiliki pemahaman yang baik terhadap caramu menghadapi masalah adalah kunci untuk menghindari kegagalan dan menajamkan kemampuanmu dalam membuat keputusan yang dapat menunjukkanmu jalan untuk berkembang. Untuk benar-benar memahami cara bagaimana, kamu terlebih dahulu menjabarkan intinya. Simon Sinek tahu bagaimana caranya untuk tetap fokus dalam jangka waktu yang lama. Ia berfokus pada pembuatan produk, layanan, dan ide yang dapat terus digunakan bagi perusahaannya, bahkan setelah dia meninggal nanti. Itu berarti Simon gak berfokus pada tenggang waktu dan mencari keuntungan dengan cepat, melainkan berfokus dengan kelangsungan hidup perusahaannya untuk jangka waktu yang sangat lama. Memahami dasar dari caramu sendiri bukan hanya dapat menanamkan kesadaran dirimu, melainkan juga dapat membantumu menemukan di mana peluang itu berada. Dengan menyadari caranya sendiri, Simon bisa menentukan peluang mana yang selaras dengan alasan dan tujuannya. Beberapa tahun lalu, Simon dihubungi oleh seorang eksekutif dari perusahaan besar untuk bekerja sama dalam membangun perusahaan baru, yang bertujuan untuk memprioritaskan orang lain. Berhubung tujuan Simon adalah untuk menginspirasi banyak orang dalam menggapai mimpinya, tentu ini adalah penawaran yang menggiurkan. Tapi ketika Simon menggali lebih dalam lagi motivasi dari rekan potensialnya ini, ia mulai menyadari kalau tujuan sebenarnya rekan potensialnya ini adalah untuk mencari keuntungan dengan cepat yang bertentangan dengan tujuan Simon. Taktik lain dari Simon adalah melihat apapun dari perspektif yang berbeda dan gak biasa. Nah, poin ini juga bertentangan dengan rekan potensialnya itu. Jadi, kalau dengan proyek ini nggak sejalan dengan cara dan tujuannya, sangat jelas kalau peluang ini nggak cocok untuknya. Akhirnya, Simon berhasil membuat keputusan yang tepat dengan menolaknya. Kerjasama ini memang dapat meningkatkan resume dan daftar kliennya, tapi Simon sudah tahu kalau menerima tawaran ini hanya akan menjadi berakhir buruk. Jadi, ia tetap menolaknya. Jika kamu mendapati dirimu di dalam situasi yang gak terasa tepat, kamu bisa menggunakan caramu untuk mengidentifikasi sesuatu yang gak beres dan meluruskannya. Bagian 8. Sangat penting untuk memberitahukan alasan kenapamu setelah kamu berhasil menemukannya. Bagian dari perjalanan menuju kesuksesan adalah dengan menemukan alasan kenapamu dan memahami bagaimana caranya. Mulailah menjelaskan alasanmu ketika ditanya kerjaan kamu kayak gimana. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum dalam situasi sosial apapun dan merupakan sebuah peluang untuk mengekspresikan tujuan hidupmu. Coba tanyakan hal ini dengan seseorang yang duduk di sebelahmu di dalam pesawat, tamu di pesta, atau orang asing di dalam ruang tunggu. Kamu mungkin awalnya merasa nggak nyaman, tapi itulah sisi positif dari orang asing. Sangat kecil peluang kalian akan bertemu lagi. Hal ini juga dapat memberimu peluang untuk meraih alasanmu menjadi sebuah pesan yang dapat kamu sampaikan dengan nyaman dan percaya diri. Yang penting memberitahukan alasanmu dengan dunia akan mendorongmu untuk komitmen dan membuktikan perkataanmu sendiri. Semakin kamu menyuarakannya, semakin kamu akan mengikutinya.
Lalu jika alasan kenapamu menolong orang lain untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, pasti banyak deh orang yang akan meremehkannya. Nah, jadikan ini sebagai pemicu yang akan menggerakkanmu untuk membuktikan pernyataanmu. Dalam bisnis, ada banyak alasan untuk selalu merujuk kembali ke misi utamamu. Bagi pemula, taktik ini mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi taktik ini juga berguna saat kamu sedang mengurusi bagian SDM di perusahaanmu. Kamu jadi bisa lebih mengenal calon karyawan saat proses perekrutan atau menyadari ketika tujuan pegawaimu nggak lagi sejalan dengan tujuan perusahaanmu. Semakin familiar orang lain dengan tujuanmu dan semakin familiar kamu dengan tujuanmu sendiri dapat membuatmu menjadi orang yang lebih baik, entah dalam hal personal maupun profesional. Bagian 9. Pesan dari buku ini. Nggak mengetahui alasan dan tujuan hidup bisa jadi pengalaman yang sangat membingungkan bagi individu, bisnis, atau tim. Tapi ada cara untuk menemukannya, yaitu dengan memahami alasan kenapamu dan mulai menjalani hidup yang termotivasi, semangat, dan produktif. Dengan menemukan alasanmu, kamu bisa mengembangkan kehidupan personal maupun profesionalmu. Saran yang bisa kamu terapkan, untuk menemukan alasanmu, carilah ceritamu yang paling formatif. Cerita kita berperan sangat penting dalam menemukan kenapa. Ketika berbagi cerita dengan seseorang yang dapat membantumu dalam penemuan ini, ceritakanlah pengalaman yang baik dan juga buruk. Bisa jadi dari masa kecil atau masa dewasamu. Pokoknya, cerita itu harus berperan penting dalam pembentukan dirimu, hingga kamu bisa menjadi dirimu yang sekarang. 모디파이어를 적용할 때는 꼭 작업이 어느 정도 진행되고 나서 완성이 됐을 때. Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya Intani Nur Hasanah. Di sini saya akan membacakan Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu dapat membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Penasaran kenapa banyak orang Jepang bisa mencapai usia 100 tahun? Yuk mulai terapkan Ikigai. Buat kamu yang pengen tahu sama apa sih rahasia agar bisa berumur panjang, menemukan tujuan hidup, dan memperoleh kebahagiaan yang nyata, kamu cukup tahu satu hal saja, yaitu Ikigai. Ikigai itu apa sih? Terus apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya? Kamu akan mengetahuinya dengan mendengarkan audiobook ini. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu juga bisa tahu tentang apa sih maksudnya tenggelam dalam arus dan apa pentingnya. Karaoke ternyata bisa bikin awet muda. Mengapa pertemanan adalah aset berharga bagi hidupmu? Teman penting kamu bisa. Bagian 1. Penasaran kenapa banyak orang Jepang bisa mencapai usia 100 tahun? Yuk mulai terapkan Ikigai. Buat kamu yang pengen tahu sama apa sih rahasia agar bisa berumur panjang, menemukan tujuan hidup, dan memperoleh kebahagiaan yang nyata, kamu cukup tahu satu hal saja, yaitu Ikigai. Ikigai itu apa sih? Terus apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya? Kamu akan mengetahuinya dengan mendengarkan audiobook ini. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu juga bisa tahu tentang apa sih maksudnya tenggelam dalam arus dan apa pentingnya. Karaoke ternyata bisa bikin awet muda. Mengapa pertemanan adalah aset berharga bagi hidupmu? Bagian 2. Menemukan alasan hidup adalah kunci utama untuk panjang umur. Siapa sih di dunia ini yang gak mau hidupnya bahagia, sehat, dan panjang umur? Kamu juga pasti mau kan?
Rahasia hidup idaman itu bisa kamu temukan di Pulau Okinawa yang terletak di selatan Jepang. Okinawa adalah tempat dengan jumlah centenarian yang terbanyak di dunia. Centenarian sendiri adalah istilah bagi orang-orang yang usianya bisa mencapai 100 tahun. Rahasia umur panjang mereka cuma satu, yaitu Ikigai. Secara harfiah, Ikigai adalah alasan kenapa kamu hidup atau motivasi dalam dirimu untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Ikigai juga bisa digambarkan sebagai persimpangan dari 4 elemen berbeda, yaitu apa sih yang membuatmu bersemangat, apa keterampilanmu, bagaimana mencari nafkah, dan apa sih yang dunia ini butuhkan. Banyak orang Jepang percaya kalau tiap orang memiliki ikigainya masing-masing, yaitu takdir yang harus kita penuhi sejak lahir. Namun, sayangnya, gak semua orang bisa menemukan ikigainya dengan cepat. Kalau kamu termasuk salah satunya, kamu harus tetap berjuang. Karena, bagaimanapun, ikigailah yang akan menjadi motivasi utamamu untuk bangun di pagi hari. Inilah jawaban mengapa penduduk Okinawa sangat memperhatikan detail pekerjaannya sehari-hari. Misalnya, di sebuah pabrik kuas cat di Okinawa, penulis bertemu dengan seorang wanita pengrajin yang terampil dan telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan menyempurnakan seni menempelkan rambut ke kuas. Kini, ia mampu melakukan pekerjaannya dengan ketangkasan dan keterampilan yang menakjubkan. Selain itu, Ikigai juga kunci agar bisa panjang umur. Jadi, kalau pekerjaanmu adalah ikigaimu, usahakan jangan pernah pensiun. Atau, kalau ikigaimu adalah hobi yang memberimu makna dan keceriaan dalam hidup, jangan pernah berhenti melakukannya. Penduduk Okinawa mematuhi aturan ini, dan hasilnya, mereka bersemangat sampai akhir hayat. Jika terpaksa harus pensiun, penduduk Okinawa akan mencari cara agar tetap aktif seperti berkebun atau melakukan pekerjaan lain di lingkungan sekitarnya. Manfaat dari pola hidup ini juga sudah terbukti loh. Studi medis yang dilakukan pada centenarian di Okinawa membuktikan kalau tingkat penyakit jantung dan demensia sangat rendah di sana. Bagian 3, jangan kebanyakan stres kalau nggak mau cepet tua. Dokter manapun pasti berpendapat agar bisa memiliki hidup yang berkualitas, kita harus menjaga kesehatan fisik ataupun pikiran kita. Sayangnya, kebanyakan dari kita masih sering lupa merawat pikiran. Padahal, merawat pikiran itu sama pentingnya dengan merawat fisik loh. Kalau kamu merasa aktivitas hidupmu begitu-begitu saja, sebenarnya itu nggak bagus loh bagi kesehatan tubuh dan emosimu. Coba deh, lakukan kegiatan yang berbeda untuk melatih otak, karena kalau nggak, koneksi sarafmu akan melemah. Seorang ilmuwan saraf mengatakan kalau lansia dapat kehilangan fleksibilitas otaknya karena terjebak dalam pola hidup dan rutinitas yang sama. Mereka jarang atau bahkan menolak aktivitas baru. Terus, bagaimana dong cara melatih otak kita? Caranya gampang. Kamu bisa melatihnya dengan bermain game, entah main kartu atau catur. Atau, kalau ingin yang lebih menantang, kamu bisa menemui teman-temanmu dan berinteraksi dengan mereka. Langkah-langkah gampang tadi adalah latihan terbaik untuk otakmu. Kamu juga bisa mulai dengan menghindari stres. Penelitian membuktikan kalau penuaan dini pasti bersumber oleh stres, yang akhirnya membuat tubuh dan pikiran kita menyusut. Universitas Heidelberg pernah melakukan penelitian dengan mewawancarai seorang calon dokter muda dengan pertanyaan yang sulit. Ia diminta untuk memecahkan persamaan matematika yang kompleks. Sehabis wawancara, sampel darah si calon dokter pun diambil untuk dites. Dari sana, terbukti kalau sulitnya wawancara tadi membuat tubuh si calon dokter melepaskan antibodi, seolah ia terinfeksi virus atau bakteri. Artinya, keadaan tertekan yang kita rasakan itu dapat menjadi ancaman bagi kesehatan kita hingga tubuh kita, sehingga tubuh kita pun merespon dengan memusnahkannya. Meski kedengarannya baik-baik saja, sebenarnya antibodi itu juga menyerang sel-sel sehat yang membuat tubuh kita dapat menua lebih cepat dari seharusnya. Makanya, sebisa mungkin, yuk cobalah untuk mengurangi stres. Mengurangi stres itu bisa kamu lakukan dengan cara-cara yang seru kok.
kamu bisa mencoba yoga atau berolahraga untuk melatih ketenanganmu. Yoga dan olahraga dapat membantumu untuk lebih memahami keadaan tubuhmu, sekaligus menenteramkan pikiranmu. Namun, yoga dan olahraga itu adalah langkah untuk mencegah stres dalam jangka panjang. Kalau tingkat stresmu sekarang ini sudah membuatmu frustasi, bagaimana? Cari tahu jawabannya di bab selanjutnya. Bagian 4, Morita, terapi ketenangan ala Jepang yang bisa juga kamu lakukan. Perasaan cemas, lelah, dan tertekan bukanlah hal baru dalam kehidupan modern. Buruknya lagi, gak banyak yang tahu cara untuk melepaskan diri dari perasaan-perasaan itu, termasuk masyarakat Jepang. Apalagi, budaya kerja di Jepang itu sangat berat. Namun, yang membedakan Jepang dengan negara lain adalah mereka memiliki terapi Morita yang disebut-sebut bisa membantumu mengatasi stres. Teknik Morita sendiri ditemukan oleh Soma Morita, seorang psikoterapis dan praktisi Buddha. Awalnya, terapi ini digunakan untuk mengatasi rasa cemas dan gangguan obsesif-kompulsif akut. Tapi, terapi ini juga bisa mengatasi stres dan kelelahanmu. Nggak seperti terapi dari barat, yang menggunakan pikiran positif untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan.
尖った瞳線こ切って投げ叫び呼んでる限界突破寸前耐えられない渦湯か照らせ好きになれないの使って拒んだ嫌い嫌い嫌いレプリカは笑う抗う瞳は灯火は燃やす強く灯火を燃やす遊びましょうクランベリー将来不明の正体心を渡せてあげるよねえほらみんなで何々マ引きこもりって言うなら無理な黙る子もなく吸血鬼だあなたのすぐ後ろにいるのは閉じた瞳心を閉ざしたハルトマン未確認飛行物体その正体は UFO だ誰がいるかしら見つけてみてよ目には私を当たりましょう夕闇に誰かの声まだいても心がズキズキドラとか鳥になるとジェフリーこちらは行き止まり目なくパッティライブ燃やして埋めていいからヘッドヒッツだらけの前があり楽しみましょう聞こえないふりしても狂気のワンダー私の歌声が赤くさせて笑って叫ぶ心と女子これが私たちのせーのでパパパセンスな積み重ねてあげましょう食の福祉のベースアウト3人の歌だろうパーティーはこれからでしょうみんなで踊ろう何々マあの世のルック私はファーストキュートに生まれたバンプラザーレッツミュージックバチラーもう知ってないだろうねサンプライ部屋を知ってないけどおやいしょでつまいは It's me 虎にも鳥にも UFO にもなるい聞かせるベビーあの餌ま褒めてちょうだい誰が聞いていますかあなたになりたい先に歌いたいわもしもし私の帽子とか何が聞こえたけどどちら様夜に食べられちゃうわそして誰もいないおしまい
は死ぬ、それだけが僕の脳髄にはびこってカビになっていますが、この旅と公約が選ばれました。性欲と食欲と睡眠と金、憎しみとか全部忘れました。悲しみとか全部捨てました。思い出すことはかすかにありますか？僕はもう大人になりました。生きる意味はそれなりにあるし、死んでしまう時に死ねば